topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat bernama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kembali podcast ini hadir untuk membahas hal-hal yang urgent yang tengah viral dan jadi pembicaraan banyak pihak. Beberapa hari yang lalu Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo melakukan sidak ke daerah Wadas Lintang dan Kaliwiro. Satu hal yang mengejutkan, ada satu sekolah dasar di Lebak ternyata ambruk. Dan ironisnya sudah 5 tahun usulan pengajuan perbaikan tidak mendapatkan respon. Di Wadas Lintang juga seperti itu, ada satu bangunan yang dulu menjadi unit sekolah ternyata terbengkelai. Tidak main-main. Tahun 2014 sudah tidak dipakai. Artinya selama ini kontrolnya di mana? Di sebuah lembaga pendidikan yang harusnya bisa berjalan ataupun bisa dialihfungsikan menjadi gedung kegiatan yang lain. Tapi kenapa sampai 11 tahun dianggurkan istilahnya seperti itu. Dan kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi D yang tempo hari sudah ke lapangan, Mas Suwondo Yudhistiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Agus. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah ketemu lagi ya. Iya. Kenapa setiap kali diundang selalu hal-hal pendidikan ya? Kemarin yang di tahap pertama dulu pendidikan ya, ketika masih punya hari ini pendidikan, tapi ini lebih urgent lagi. Waktu itu awal kaitannya dengan kasus yang di Edi1. Kasus itu ya Edi1. Sekarang ini, Mas, Selasa kemarin kan Komisi D udah ke Kaliwiro dan Wadas Lintang. Iya. Seperti apa sih sebetulnya temuannya? Ya, yang jelas kami kaget itu ketika melakukan peninjauan lapangan, kemudian melihat ada fasilitas-fasilitas pendidikan dalam bentuk gedung yang sampai ambrol begitu, kemudian ada satu unit ex SMP 8 Wadas Lintang di Besuki yang kondisinya atapnya sudah tidak ada, kemudian tinggal tersisa WC, atapnya saja sudah bolong-bolong, sudah hampir habis, kemudian di halamannya, di lantainya sudah tumbuh rumput-rumput seperti itu, padahal itu kan dianggarkan dari APBD yang merupakan hak publik ya, hak masyarakat, tapi kondisinya sampai terbengkalai semacam itu, sungguh saya sangat terperanjat, sangat kaget dan sangat menyayangkan. Kenapa kok aset-aset pendidikan sampai tidak terkelola dengan baik, dan ketika tidak difungsikan SMP 8 Wadas Lintang ditutup, kok asetnya tidak dipelihara dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan maupun kegiatan masyarakat. Itu betul-betul saya sayangkan. Itu terbengkelai dan tidak digunakan mulai 2014. Kabarnya 2014 atau 2016. Itu kan karena dulu aspirasi dari masyarakat untuk membuka SMP 1 atap Besuki di situ Kali Nangka, berdekatan dengan SD, di bawah SD. Tapi kemudian dalam perjalanan selanjutnya siswa-siswanya berkurang dan bahkan habis karena memang agak berdekatan dengan SMP di Gumelar. Oleh karena itu ketika sudah tidak digunakan, kemudian tidak ada perawatan, akhirnya atapnya banyak yang bocor, kemudian juga tidak difungsikan sama sekali. Akhirnya ya atapnya akhirnya diturunkan semuanya, sekarang semuanya sudah bolong. Oh iya. Kalau yang tadinya SMP 1 atap jadi SMP tanpa atap ya. Ini menarik juga. SMP 1 atap menjadi SMP tanpa atap. Kok bisa sih sampai segitu parah? Harusnya kan ketika sebuah unit aset tidak digunakan, itu kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tapi ya karena mungkin jenengan baru ini ya masuk di Komisi D ya. Ya, saya periode ini kan, karena 2 periode selama 10 tahun saya menjadi Ketua Komisi A yang membidangi bidang pemerintahan. Tentu fokus kami ya urusan-urusan pemerintahan, baik tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkatan kelurahan dan desa. Sehingga kami juga fokusnya lebih ke penataan pemerintahan, kemudian tentang aset-aset daerah, aset-aset desa, kemudian juga kaitannya dengan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan hal-hal lain kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. Sehingga terus terang aja ya ini baru konsen kami ke Komisi D ketika kami diberikan amanah untuk menjadi Ketua Komisi D, dan ternyata permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian juga urusan kepemudaan, urusan ketenagakerjaan yang merupakan mitra kerja Komisi D itu juga sangat kompleks. Dan ini menjadi
entry point kami untuk bergerak lebih lanjut, bahwa DPRD sekarang akan memperbanyak turun ke lapangan dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan sekaligus monitoring atas mitra kerja kami di Dinas Pendidikan yang tentunya memiliki begitu banyak sekolah ya. Sekolah dasar aja ada 400-an, kemudian ada sekolah SD ada kurang lebih sekitar 400-an, kemudian SMP kurang lebih sekitar 70-an sekolahan. Artinya ini aset pemerintah daerah di bidang pendidikan dasar itu jumlahnya sangat besar. Nah, tapi kenapa kok sampai muncul kasus-kasus yang semacam ini kan? Dan ini saya rasa tidak hanya 2 tempat itu, tempat-tempat lain juga banyak. Ada SMP yang kondisinya juga membahayakan karena berada di daerah zona bencana tanah longsor atau tanah bergerak seperti di Kalibening, Sukoharjo, itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kemudian di SD 3 Kemiriombo itu ruang kelasnya juga tidak difungsikan sehingga karena sudah kondisinya bocor sehingga sudah tidak layak untuk digunakan. Dan saya melihat juga banyak sekali di daerah-daerah lain yang kondisinya hampir sama, termasuk juga sekolah-sekolah swasta yang kondisi bangunannya juga cukup memprihatinkan. Oke, itu nanti akan berkaitan dengan masalah keselamatan anak didik ya. Ya, betul. Beruntung kemarin di SD mana Lebak ya. SD Lebak itu kan kejadian ambrolnya itu pada saat siang hari istirahat ya, atau mungkin mereka sudah pulang itu, jadi tidak ada korban. Mas, alasan yang kemarin mengemuka adalah SD Lebak sudah 5 tahun mengajukan proposal perbaikan, tapi tidak direspon. Ini kenapa bisa sampai 5 tahun? Ya mungkin karena ini sebenarnya kan itu kan dulunya kan ruang guru ya, ruang guru karena yang ruang guru dipindah, maka itu sekarang fungsinya seperti gudang sebenarnya. Di situ ada kursi-kursi bekas yang tidak difungsikan dan sebagainya. Barangkali dipandang kurang terlalu urgent ya. Tetapi menurut saya paling tidak ya harus ada ya perawatan lah. Maintenance harus ada. Maintenance kan? dari sekolah ya. Jadi saya juga berharap karena memang keterbatasan anggaran ya dari pemerintah daerah ini, maka ketika terjadi kerusakan-kerusakan ringan, misalnya hanya sekedar atap bocor, saya rasa tidak harus kemudian menunggu anggaran pemerintah daerah, Pak. Karena di sekolah-sekolah itu ada BOS dan di situ ada plotting anggaran untuk pemeliharaan. Kalau hanya sekedar misalnya mengundang tukang, bayar tukang, kemudian perbaikan-perbaikan ringan, saya rasa juga jumlah biayanya tidak terlalu besar. Ini hanya persoalan komitmen baik. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kepala sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo ini ya tidak hanya bertugas untuk ngurus administrasi pendidikan saja, tetapi termasuk kepedulian terhadap bangunan-bangunan. Karena apa? Bangunan-bangunan SD, SMP ini kan rata-rata sudah bangunan lama, ya kan? Kemudian pemeliharaan kita juga terbatas. Karena apa? Ada mata anggaran untuk pemeliharaan sebenarnya, pemeliharaan rutin, tetapi selama ini belum nyandak anggarannya lah, atau komitmen daerah kita masih belum untuk pemeliharaan rutin, sehingga ketika terjadi kerusakan-kerusakan ringan itu memang seharusnya ya segera ditangani oleh pendidikan sekolah, oleh pihak sekolah. Kemudian kalau misalnya sudah agak besar, baru kemudian disinilah perlunya Dinas Pendidikan memiliki anggaran rutin, sehingga tidak perlu kemudian harus dianggarkan setiap sekolah dan sebagainya, tetapi ada semacam anggaran rutin pemeliharaan yang bersifat sapu jagat ketika ada SD mana rusak, SMP mana rusak, yang sifatnya ringan dan tidak perlu anggaran yang terlalu besar, kan bisa diambilkan dari situ. Saya rasa ini ke depan harus dikawal itu mata anggaran untuk perawatan rutin itu, Mas. Oh, artinya di Dinas Pendidikan seharusnya ada pos-pos anggaran anonim ya. Maksudnya mungkin tidak disebutkan ini. Bukan anonim, tetapi anggaran perawatan hanya calon penerimanya itu tidak langsung dispesifikasikan SD mana atau SMP mana. Tapi itu memang dialokasikan ketika ada unit sekolah yang mengalami kerusakan seperti itu. Oke. Saya rasa Mas, implikasinya apa sih ketika dana pengajuan itu terlalu lama? Pengajuannya itu hambatannya apa sebetulnya? Ya karena memang satu kaitannya dengan persoalan keterbatasan anggaran ya. Keterbatasan anggaran daerah untuk bidang pendidikan ini kan memang amanat Undang-Undang Dasar bahwa anggaran pendidikan sebesar 20%.
Tetapi kan prakteknya kan tidak semuanya anggaran pendidikan itu digunakan untuk infrastruktur pendidikan kan. Ada belanja paling besar gaji ya. Ya gaji tentu kan. Anggaran saya potong. Anggaran pendidikan Wonosobo itu berapa? Kalau nggak salah nominalnya berapa ya, tapi kurang lebih prosentasenya itu sekitar 36% dari seluruh anggaran APBD. Sudah di atas 20%. Sudah di atas 20%, termasuk gaji guru, kemudian tenaga kependidikan yang lain. Ini sudah tinggi sebenarnya. 36% dari jumlah APBD Wonosobo. APBD kurang lebih sekitar 2 triliun. 2 triliun. Yeah. Artinya sudah 20%-nya aja udah harusnya 400 juta. Iya, tetapi kan jumlah ASN guru aja itu kan terbesar. Kayaknya ya. Enggak ada 8.000 karena ASN di Wonosobo pun enggak ada 8.000 sekarang. Ya 6.000 lebih lah. Guru total maksudnya total, ya? Untuk ASN. Tapi kan persentase guru paling besar di sini. Nah, oleh karena itu ya ini menjadi tantangan bagi kita sekalian di tengah-tengah keterbatasan anggaran kita untuk memelihara fasilitas publik terutama sarana prasarana pendidikan ini saya rasa menjadi satu hal yang penting. Mas Monto tadi mengatakan itu baru 2-3 kasus yang tercover. Kebetulan kan menangi ya ketika dilakukan seperti itu. Realitanya sebetulnya seberapa parah sih infrastruktur pendidikan, sarpras pendidikan di Wonosobo ini? Ya menurut saya data persisnya saya belum dapat ya. Saya sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan data lengkapnya tentang kondisi sarpras pendidikan di Kabupaten Wonosobo yang kondisinya baik, kemudian rusak ringan, kemudian rusak sedang, rusak berat, rusak sangat berat barangkali kan. Tapi sampai hari ini sedang disusun katanya mau dilaporkan ke Komisi D. Nah, nanti akan kita pelajari tentang kondisinya infrastruktur pendidikan, sarpras prasarana pendidikan di Kabupaten Wonosobo kondisinya sudah seperti apa. Sehingga nanti ini kaitannya juga dengan Dapodik. Karena ada prasyarat bahwa kalau satu misalnya gedung pendidikan dianggap sudah tidak layak untuk proses kegiatan belajar mengajar, maka di situ ketentuannya harus di-off-kan, tidak boleh dipakai. Nah, ruangannya. Nah, sementara kalau dinyatakan sudah tidak layak, kemudian tidak boleh dipakai, anak-anak mau di mana proses pendidikannya kan? Nah, ini kan berarti kan kalau nyambung yang jenengan sampaikan, ketika ada ruang-ruang kelas yang tidak lagi bisa dipakai dan direkomendasikan memang tidak dipakai ya, otomatis kan murid dipindah. Bisa jadi menggunakan unit yang masih layak. Ketika dia menggunakan unit yang masih layak, berarti ada pergantian, gantian nih jam-jam belajarnya bisa seperti jadi, itu, gitu atau kan? ganti fungsi. Seperti di Lebak ini karena ruangannya sudah tidak layak, maka saat ini menempati gedung perpustakaan. Sehingga yang tadinya fungsinya untuk perpustakaan akhirnya alih fungsi menjadi kelas, ruang kelas. Gitu kan. Artinya memang dilematis di situ kan. Iya, betul. Seberapa bahayanya sih sekarang kondisi infrastruktur sarpras Wonosobo ketika pertama musim nggak bisa diprediksi sekarang. Ya, betul. Ini belum musim liburan, bisa jadi kejadian itu nggak. Yang terakhir kita berharap kan nggak ada lagi, tapi realitanya di lapangan mesti adalah kejadian seperti itu, Mas. Seberapa ngerinya ketika nanti pengawasan maupun follow up dari kejadian itu tidak segera dilakukan. Ya, saya berharap bahwa kejadian semacam ini kan jangan sampai kemudian terulang di beberapa tempat ya, karena ini dampaknya tentu besar. Apabila nanti perawatan rutin tidak dilakukan, maka semakin banyak ruang kelas yang bocor, ruang kelas yang tidak berfungsi. Ini semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa perawatan rutin menjadi penting. Deteksi dini, katakanlah kalau ada satu genteng bocor, itu kan mosok harus memanggil kepala dinas untuk memperbaiki, harus menganggarkan, tidak kan? Cukup dengan dana bos saya rasa ya, tinggal kepala sekolah misalnya cari tukang untuk memperbaiki atau mengganti gentengnya atau mengganti usuknya yang rusak atau plafon-plafon lain yang rusak. Ini saya pikir bisa diselesaikan yang semacam itu, sehingga jangan sampai kemudian dibiarkan kemudian terjadi perembetan yang tadinya hanya satu titik akhirnya meluas, ya kan? Kalau misalnya gentengnya posisinya berat, kondisinya berat, akhirnya kan akan merusak infrastruktur yang lain, plafon-plafonnya dan sebagainya akan rusak. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa deteksi dini dari pihak sekolah menjadi satu hal yang penting.
Jangan sampai sekali lagi ketika ada kebocoran-kebocoran kecil dibiarkan, kemudian sekali lagi hanya mengandalkan nanti rehab dana ya. Rehab dari pemerintah daerah begitu. Dengan kata lain kan jenengan mau menyampaikan buat sekolah harus peduli dengan bangunan. Nek mau sekedar genteng bocor satu ya sudah tandangi dewi lah, Ya gitu kan. gitulah. Jadi harus ada kerjasama. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada para kepala sekolah itu ya tugasnya bukan hanya sekedar administratif ya mengawal proses kegiatan belajar mengajar, tetapi sekali lagi juga punya tanggung jawab untuk bahasa Jawanya ya handar beni, ya. punya rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan itu, sehingga ketika terjadi kerusakan-kerusakan segera tanggap ing sasmito, segera gerak cepat untuk melakukan perbaikan ringan sehingga jangan sampai merembet. Baru kalau memang sudah tidak bisa dianggarkan melalui misalnya BOS, ya itu laporan ke Dinas Pendidikan, dan saya berharap Dinas Pendidikan juga harus fast respon ya. Fast respon bisa segera menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat memang sudah mendesak. Kalau menurut jenengan sekarang tingkat kepedulian, tingkat handar beni ini saya pinjam istilahnya Mas Monto kan. Tingkat handar beni dari para kepala sekolah di Wonosobo seperti apa? Ya, saya rasa masih perlu ditingkatkan ya. Jadi sekali lagi perlu ditingkatkan, saya tekankan berarti masih kurang ya? Ya menurut saya masih kurang. Masih kurang ketika begitu banyak misalnya sekolah-sekolah atau gedung-gedung sekolah yang bocor dibiarkan begitu saja, berarti kan mereka kurang peduli. Nah oleh karena itu sekali lagi ini penting ditanamkan rasa kepedulian baik kepala sekolah maupun para guru-guru itu. Meskipun sekali lagi bahwa membetulkan atap itu bukan tanggung jawab guru, ya kan, secara langsung, tetapi kan apapun kan punya kewenangan di situ. Paling hanya sekedar menugaskan kepada tukang atau nyari tukang kan bisa, ya kan. Dan secara BOS bisa dibenarkan BOS ya. Bisa, itu ya? ada mata anggaran meskipun tidak besar. Nah problemnya adalah bagi sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit. Karena anggaran BOS-nya juga otomatis sedikit. Nah, dan sekarang kan banyak anak-anak lokal SD ini yang muridnya sedikit banget, satu kelas cuma 10 orang dan lain-lain itu kan. Iya, otomatis implikasinya kan di ini juga konsekuensi di ya, mana? Jumlah bosnya dana bosnya sudah sedikit sekali. Apalagi mohon maaf saat ini karena pemerintah belum bisa untuk memenuhi tenaga pendidik dan kependidikan, masih ada tenaga pendidik dan kependidikan yang belum masuk Dapodik, sehingga mau tidak mau harus dibiayai dari dana di luar BOS. Itu belum honorer ya? Iya. Masih di bawah honorer ya? Wiyata bakti. Karena ada aturan dari pusat bahwa pemerintah daerah, bupati dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengangkat honorer baru. Tapi ini kan udah lama rata-rata mereka. Ya, itu bukan diangkat oleh bupati juga, oleh sekolah ya. Oleh sekolah karena ya? memang kondisi darurat di mana guru kurang, sehingga mau tidak mau harus menyiasati keadaan dengan mengangkat guru-guru wiyata bakti, meskipun ya sebenarnya kaitannya dengan hak-hak mereka untuk mendapatkan perhatian yang layak dari sekolah atau pemerintah daerah, akhirnya ya menjadi masih sangat kurang. Agak miris juga ya ketika kita melihat mungkin bukan gaji lah, kayak itu honor ya. Ya honorarium. Kalau gaji kan layak lah. Iya. Kalau honorarium ya hanya 150.000, 250.000 sebulan. Sangat ya kan bayangkan. Kan? Ya kan sekarang sementara biaya untuk sekolah, untuk kuliah kan mahal. Ya kan kalau mohon maaf satu hari aja kalau anak-anak sekolah kan rata-rata kan uang sakunya 10.000. Tuh, berarti kan satu bulan 250.000. 300.000 lah ya, atau 250.000 lah kalau 25 hari sekolah. Berarti gurunya 250.000 atau 150.000. Berarti kan 10.000 aja nggak ada per hari. Kan sebenarnya secara manusiawi menurut saya ini nggak manusiawi. Langkah Komisi D seperti apa itu Mas Bodo ketika menghadapi ataupun mengetahui kondisi-kondisi seperti itu? Sementara di sisi lain anggaran daerah juga tidak begitu baik-baik saja kan? Iya, ya memang ya Posda harus ditingkatkan ya secara bertahap, karena memang apapun mereka kan membantu untuk menyukseskan peningkatan pendidikan di Kabupaten Wonosobo ya. Tanpa keberadaan mereka para guru honorer atau wiyata bakti ya yang belum masuk ke kategorisasi honorer dan belum masuk Dapodik, apapun mereka memberikan sumbangsih bagi menyukseskan pendidikan di Wonosobo. Kalau nasib mereka tidak diperhatikan ya saya rasa
kita kurang manusiawi. Mereka mencerdaskan anak bangsa kok tidak diperhatikan seperti itu ya. Itu kita malah melebar ke ini apa? Kesejahteraan guru. Iya, kita masih fokus di infrastruktur kok. Mas, anggaran-anggaran yang proposal-proposal yang diajukan itu seringkali lambat, lama dan kurang mendapatkan respon. Ya, begitu yang sering mengemuka di umum. Birokrasinya segitu berbelit-kah? Ya sebenarnya sih berbelit enggak ya, tapi karena memang keterbatasan anggaran saja sebenarnya. Dan teman-teman DPRD sebenarnya kan dengan menggunakan aspirasinya kan sudah ada juga yang mengalokasikan anggarannya untuk misalnya pembangunan ruang kelas baru. Tapi itu kan di dapil Mas. Ya kan terbatas. Ya karena kita terbatas anggarannya. Kalau anggarannya tidak terbatas ya saya bisa menganggarkan di Wadas Lintang, di Kaliwiro dan sebagainya. Tapi ngurusi dapil aja nggak selesai. Dapil aja masih banyak yang rusak gitu kan. Berarti memang kayak kita bicara obsesinya besar. Kondisi real di lapangan kita pengen dandani, pengen maintenance sekolah-sekolah yang ada, tapi di sisi lain ketersediaan anggaran itu yang sangat terbatas. Terbatas ya. Iya. Berapa sih Mas sekarang kalau misalnya jenengan bisa ngasih angka ringnya? Per sekolah itu berapa sih? Ya per sekolah kalau rehab ringan barangkali ya di angka 50 juta sudah cukup ya kalau ringan. Kan aspirasinya bisa ya? Ya bisa kalau 50 juta sampai 100 juta yang rehab-rehab ringan. Tapi kalau sudah pembangunan kelas baru ya paling tidak di angka 200-250. Ya kan itu anggarannya sampai segitu. Di luar ketidakpedulian, kekurang pedulian dari para stakeholder lokal SD itu. Banyaknya bangunan yang rusak itu apa faktor penyebabnya? Apakah kualitas bangunan itu juga di bawah standar? Ya, saya rasa banyak faktor ya. Faktor pertama, memang rata-rata bangunan itu sudah lama. Itu berapa tahun rata-rata? Ya, pastinya tentu masing-masing bangunan berbeda-beda ya. Tapi ada yang faktor karena memang usia sudah lama, dibangun sejak zaman Inpres dulu juga ada kan gitu. Itu kan butuh perawatan intensif ketika bangunan sudah lama. Ada juga saya rasa karena faktor ya kualitas, misalnya tidak sesuai, atasnya pakai atap genteng yang cukup berat, kemudian kayunya misalnya kayu albasia itu kan nggak kuat. Nah, albasia muda ya? Ada albasia muda. Mulai berapa tahun? Ya kan. Faktor kedua, faktor ketiga tentu faktor iklim kan begitu. Wonosobo kan curah hujannya tinggi, sehingga ketika curah hujan tinggi otomatis kan kelembapan kan juga tinggi. Ketika kelembapan tinggi otomatis kan perkakas macam itu kan juga cepat rusak ya. Lapuk kan begitu. Nah, itu faktor yang keempat ya tadi perawatan ringannya itu yang kurang. Bermula dari perawatan ringan, mungkin umur bangunan itu bisa lebih lama sebetulnya. Iya, kalau ada perawatan ringan, ketika ada genteng bocor langsung ditangani, jangan sampai merembet. Saya pikir itu tidak ngobrol-ngobrol, tidak semakin melebar. Ya, itu tergantung pada kepedulian dari pengelolanya di situ kan. Ya, kami menyadari memang ya tugas mengajar ini kan juga berat, Mas. Jadi dari pagi sampai sore barangkali ya memang sudah tidak punya waktu untuk berpikir macam itu. Tapi makanya saya berharap ya di tengah-tengah kesibukan untuk proses KBM ini ya sisihkanlah waktu untuk peduli terhadap situasi kondisinya. Mas, kalau pendidikan, artinya kita bicara masalah Sarpras itu kan tidak hanya kewenangan dari Dinas Pendidikan, tapi ada dinas-dinas yang lain, ya kan? Ya kalau pendidikan ya tentu yang mengampu Dinas Pendidikan ya. Seberapa kolaborasinya sih sebetulnya? Misalnya kayak pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dalam hal ini. Sampai di awal tadi jangan ngomong banyak kok sebetulnya sekolah-sekolah yang harusnya mendapatkan perawatan karena memang kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan seperti itu. Pengawasannya seperti apa? Ya pengawasan secara politis ya DPRD kan punya hak pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintahan. Kemudian masyarakat juga sebenarnya kan juga punya hak untuk melakukan pengawasan, juga bisa berpartisipasi untuk bareng-bareng. Karena di sekolah itu kan selain ada
kepala sekolah dan guru-guru. Di situ kan ada komite sekolah. Saya rasa juga nanti kaitannya dengan upaya-upaya untuk tadi perawatan, untuk pemeliharaan ringan juga nanti bisa berkoordinasi dengan komite sekolah. Ya meskipun kaitannya dengan pendanaan ini kita yang jadi repot karena tidak boleh ada yang namanya istilah pungutan, tapi sumbangan boleh. Nah ini disitulah maka perlu dibangun kesadaran bersama karena memang pungutan itu kan di situ sudah ditentukan jumlahnya, kemudian waktunya, pelunasan dan sebagainya. Tapi kalau sumbangan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat secara sukarela mereka karena merasa peduli terhadap misalnya kondisi sekolah, kemudian memberikan sumbangan secara materi kan tidak masalah itu. Saya mungkin sama jenengan pikirannya podo ya ketika kita bicara masalah komite sekolah kok yang ada di otak saya mesti duit. Ya, iuran dan lain-lain ya, kan. Saya rasa tidak hanya persoalan duit. Sebentar, ya kan kayak gitu kan. Ketika kita bicara komite, wah iuran. Kita sama-sama punya punya anak gitu kan. Ketika itu hitungannya ngobrol tentang komite di situ. Lah, kembali ke tadi, ketika ada komite di situ, terus ada kemungkinan secara regulasi boleh menerima sumbangan. Ya kan, kalau pungutan nggak boleh. Saya masih ingat betul. Yang namanya sumbangan itu tidak ditentukan besaran, tidak ditentukan waktu pelunas, bukan pelunasan mau namanya besaran itu kan. Ibaratnya nggak bayar pun nggak masalah. Gitu. Konsekuensinya ketika begini mas, sekolah itu bukan berada di zona perkotaan. Kalau kita lihat di kotaan oke lah gitu kan. Tapi kerusakan yang dialami di sekolah-sekolah desa itu juga sangat besar juga konsekuensinya. Wis bayar sidik. Sumbangannya diterima sedikit, bebannya juga berat. Komite juga ada agak repot juga di situ kan. Nah, piye Mas ini? Ya apa ya, tugas komite itu kan bukan untuk apa menarik sumbangan ya, bukan menjadi alat kepanjangan tangan sekolah untuk dalam tanda kutip katakanlah mempreser wali murid untuk urunan kan tidak kan sebenarnya. Tapi menjadi jembatan komunikasi berbagai macam ya permasalahan-permasalahan kaitannya dengan sekolah. Di situ perlu ada mediator lah begitu. Karena apa? Tri sukses pendidikan itu kan ada sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat. Dan sekarang dikembangkan menjadi catur sukses ditambah peran media. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kita cocok ya kalau kita podcast sedang dalam sini dalam rangka untuk menyukseskan pendidikan menjadi catur sukses ini. Peran media penting untuk besok kita disampaikan ke masyarakat. Pendidikan ke sini nih. Oh iya, harus. Oh gitu ya, artinya peran-peran masyarakat itu juga tidak bisa bisa diabaikan ya? Peran masyarakat penting. Catur sukses pendidikan itu terdiri dari 4 hal catur kan. Ini yang sedang digelorakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 1, sekolah, ya kan? Apapun bahwa anak didik atau murid ketika berada di sekolah menjadi tanggung jawab mutlak dari pihak sekolah. Yang kedua adalah orang tua ketika berada di rumah untuk pengawasan, kemudian memotivasi anak untuk belajar, motivasi anak untuk beribadah, itu kan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah lagi kan begitu. Sekolah kan cuma 8 jam paling sekolah 8 jam. Nah di rumah lebih lama lagi kan begitu. Kemudian masyarakat sekitar, ya kan, di situ ada lingkungan dusun, RT, RW dan sebagainya, atau pemerintahan desa dan sebagainya itu juga berpengaruh di dalam upaya untuk menyukseskan pendidikan. Dan terakhir adalah peran media, kan gitu. Media ini bagian apa? Ngobong-ngobong? Ya, media nggak boleh ngobong-ngobong, tapi justru ya memberitakan hal-hal yang baik. Ketika ada informasi-informasi yang kurang tepat ya diluruskan. Kemudian ketika ada hal-hal semacam ini, ada podcast, ini kan juga dalam rangka untuk edukasi kepada masyarakat kan. Minimal yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, sesuatu hal yang tadinya belum menjadi perhatian publik kemudian menjadi perhatian publik. Ini penting sekali peran media ini. Kalau kembali ke tadi ke banyaknya kerusakan yang ada di situ, Dewan memanggil dinas pendidikan nggak? Ya kemarin ketika kami turun ke lapangan kan dari dinas juga langsung datang ke sana. Hanya kebetulan tempatnya berpapasan. Kami ke Lebak dulu, dari dinas ke Besuki dulu. Oh enggak sidak barengan. Karena gitu tidak ada koordinasi tentang mana dulu, tapi kami menginformasikan bahwa kami akan ke lapangan sampaikan. Hanya memang karena waktunya mepet habis paripurna kami langsung meluncur kan, kami tidak sempat koordinasi mau kemana dulu dan sebagainya, dan dinas tidak menanyakan itu. Tapi mendingan kayak gitu. Berarti itu tanpa settingan loh. Tanpa settingan. Ya nggak apa-apa. Jadi
kemarin juga Pak Endang langsung menemui saya di kantor DPRD. Intinya ya memberikan penjelasan ya enggak masalah, nggak apa-apa. Dan kami juga terbuka untuk memberikan catatan-catatan penting, termasuk tadi perlunya adanya pemeliharaan dini, jangan sampai meluas dan sebagainya. Kemudian perlunya ada mata anggaran untuk pemeliharaan rutin terhadap fasilitas sarana prasarana pendidikan di Wonosobo. Ini penting. Saya tertarik ketika harus ada anggaran rutin yang tadinya sampai anggaran sabu jagat ya. Sabu jagat. Itu tidak membuka celah untuk sebagai upaya penyimpangan nantinya karena tidak tercover sekolah mana yang harus diperbaiki. Ya mata anggarannya kan ada, ya kan di situ ada rekeningnya untuk pemeliharaan rutin kan gitu. Nah tinggal kan nanti untuk akuntabilitas publiknya, misalnya dipasang anggaran 1 miliar atau 2 miliar untuk perawatan rutin. Tinggal 2 miliar atau 1 miliar itu nanti laporannya dinas kan ada, gunakan untuk memperbaiki gedung SD mana atau SMP mana kan jelas di situ, ya kan. Nah tentu di situ juga ada pengawasan oleh BPK sehingga nanti kan bisa diaudit, ya kan. Gitu. Mas ada nggak sih target waktu untuk menginventarisir awal nih, katakanlah ini sebagai investasi awal kondisi-kondisi sehingga nanti bisa ditentukan kebijakan apa yang mau diambil? Ada, saya memang meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menyetorkan data ke kami. Minimal kami harus tahu data mapping awal tentang kondisi sarpras pendidikan di Wonosobo itu seperti apa. Karena ini sangat terkait dengan pengambilan keputusan, kebijakan ketika penentuan anggaran. Ya kan, berapa ruang kelas baru yang harus dibangun, kemudian berapa ruang kelas yang harus dilakukan renovasi ringan, mana yang harus direnovasi sedang atau mana yang harus direnovasi berat, sebagainya kan dari data. Kalau datanya sudah tidak akurat ya susah. Kalau kami nggak memiliki data yang valid, tentu kesulitan. Mana yang prioritas harus diselesaikan terlebih dahulu kan begitu. Karena kita harus berpikir dan bertindak berdasarkan situasi kondisi yang penting dan genting. Kalau ngomong penting, pendidikan semuanya penting, tetapi kan harus ada kegentingan-gentingan. Skala prioritas ada di situ skala prioritas. Sekolah-sekolah yang memang kondisinya sudah rusak parah ya harus segera ditangani. Nah kemarin kasus untuk Lebak maupun untuk SD Besuki, ya saya berharap agar bisa ditangani dengan menggunakan dana TT lah. Sehingga ini termasuk yang kejadian urgent banget ya? Menurut saya ini urgent lah. Jangan sampai kemudian terus-menerus dibiarkan. Dan saya berharap kemarin meminta kepada kepala desa di Lebak ya untuk membantu membenahi lah. Jangan sampai kelihatan berserakan begitu. Kemudian juga saya berharap kepala sekolah kemarin di Besuki koordinasi dengan ya pemerintahan desa. Kalau memang minta dibantu warga untuk gotong royong, saya pikir juga bisa untuk membenahi semacam itu. Jangan sampai kemudian kelihatan berserakan tidak terurus begitu. Peran serta masyarakat di desa itu lebih mudah ketika misalnya diminta kayak gitu ya? Sebenarnya lebih mudah, tinggal koordinasi saja. Kalau misalnya ada kerja bakti, bahasa Jawanya dulu ada istilah setralan atau gugur gunung. Ya, royongan lah. Saya bisa. Bisa. Terus kalau dari pengalaman jenengan selama di Komisi D, sudah berapa tempat nih yang dicek ataupun disidak? Ya kalau pendidikan memang baru 2 tempat ini ya. Kemarin yang di Lebak itu setelah dapat laporan atau kebetulan ada niatan? Ya ada informasi, pada hari itu juga kami langsung. Tapi cepat loh Mas, biasanya kan nggak pada hari hanya ya. Biasanya justru kami itu ingin cepat, karena kalau tidak cepat nanti sampai beda cerita dan kecagol agenda-agenda lain sama dengan penyelesaian kasus yang antara orang tua dengan sekolah kemarin yang kaitannya dengan SD 1. Kami bertindak cepat, bahkan kami bergerak di belakang layar, malam-malam kami pertemukan sebagainya, kita mediasi sebelum adanya mediasi formal. Ini karena kami ingin agar permasalahan-permasalahan itu jangan didende bahasa Jawanya, jangan ditunda-tunda. Kemudian nanti kalau bisa cepat kenapa harus lambat kan begitu. Saya pikir nalar birokrasi kita, kemudian nalar pengambil kebijakan kita memang harus berubah. Harus cepat mengambil tindakan-tindakan sehingga sekali lagi tidak ngobrol-ngobrol, tidak melebar kemana-mana. Itu tadi sekolah negeri Mas yang
dibiayai dari anggaran negara saja. Iya. Di Wonosobo banyak yang bermasalah, artinya maintenance mau kerusakan itu sudah sangat-sangat perlu diperhatikan. Iya. Sekarang bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta tingkat kelayakannya? Ya saya rasa sama kondisi sekolah swasta juga. Saya kemarin ketika habis sidak ke SD Lebak dan SD Negeri 2 Besuki, langsung dari masyarakat melaporkan satu persatu tentang kondisi sekolahnya. Ada yang sudah ambles, kemudian ada yang gedungnya retak dan sebagainya, itu muncul. Itu di mana? Itu seperti kemarin ada di Kemutuk, Tirip itu gedung MI kalau nggak salah, itu juga kondisinya rusak. Itu ada fotonya, videonya di tempat saya. Padahal kan kalau sekolah swasta masih berat dong ngambil menerima sumbangan dari wali murid itu kan. Ya sih bisa, tetapi kan juga terbatas. Sekarang apalagi kondisi namanya orang tua ya. Ya SOP berapa kan? Kalau harus mengeluarkan uang sampai ratusan juta, 200 juta untuk membetulkan senderan, apalagi sampai harus mengganti gedung baru, itu kan juga tidak mudah. Masyarakat juga terbatas, apalagi dengan adanya tentang sekolah gratis ini kan otomatis kan masyarakat kan aspek swadayanya juga terus terang aja ini kan sangat menurun. Beda jauh dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Beda jauh. Masih ada SKR, ya. PP lah kalau dulu. Ya, jangankan urusan bangun infrastruktur ya, infrastruktur pendidikan, urusan sepele. Saya memperhatikan misalnya di SD hanya sekedar mau outing kelas, paling iuran besarannya 50.000 itu untuk makan anak-anak dan untuk operasional transportasi dan sebagainya aja ada yang nggak mau urun. Alasannya sekarang sudah tidak boleh ada pungutan dan sebagainya. Padahal itu kembali kepada mereka sendiri. Nah, ini saya rasa ini dampaknya sejauh itu loh. Aturan yang makan Tuhan lagi. Ya repot juga kalau gitu. Nah Mas, kalau dihitung-hitung sebetulnya berapa anggaran yang layak untuk pendidikan di Wonosobo? Pernah membuat sebuah kalkulasi belum? Ya kalau kalkulasi kaitannya dengan kebutuhan anggaran secara menyeluruh tentu belum ya. Tapi ya karena semua sektor ini harus dibiayai ya mau tidak mau yang terpenting tadi harus ada skala prioritas. 36% anggaran ke pendidikan itu bagi Pemda sudah merupakan prioritas keberapa? Ya prioritas pertama. Maksud Mas? Lah apalagi yang lebih besar dari 36%? Infrastruktur berapa? Yang DPU? Saya prosentasinya belum paham. Tetapi setahu saya bahwa anggaran untuk infrastruktur itu besarannya hanya kurang lebih sekitar ya 60-an miliar satu tahun. 60-an miliar. Mas Adin kemarin bilang kurang ya sekitar 50-an M itu kan. Iya. Dipotong banyak tahun ini kan. Tahun ini dipotong 65,5 miliar sehingga dapat dikatakan pembangunan infrastruktur itu habis. Tersisa sedikit sekali. Ya. Hanya pemeliharaan sama mungkin ya usulan-usulan melalui aspirasi DPRD karena itu sudah komunikasi dengan masyarakat tetap kami minta untuk dipertahankan tidak dipotong. Berarti pendidikan ini lebih tinggi sebetulnya. Anggarannya lebih tinggi, tapi kan unit yang harus dipikirkan kan jumlahnya lebih banyak juga. Ya ini kan dinas yang paling banyak ngurusi ya, ngurusi umat. Ya. Sekolah SD berapa tadi sekitar 400-an? Ya sekitar 400-an. SMP kalau nggak salah 78 atau berapa, boleh di atas 70-an. Ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten ya. Yang SMA kan sudah provinsi. Sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Dimungkinkan nggak sih sekolah itu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga? Sponsorship misalnya gitu kan? Ya kan boleh-boleh saja. Tapi persoalannya sponsorshipnya mau enggak kan gitu. Sponsorship akan melihat profiling sekolah kan? Ya profiling kalau di desa ya repot juga. Dan manfaatnya untuk perusahaan itu kan. Ya. Jadi kalau misalnya begini Mas, kalau selama ini pernah enggak Komisi D itu mendapatkan laporan dari pihak sekolah, pihak guru tentang situasi yang dihadapi sekarang? Ya tentu sering kami menghadapi situasi laporan-laporan semacam itu ya tentang kondisinya. Termasuk kami kan punya forum reses setiap tahun ada 3 kali reses. Setiap kali reses ada 3 kali pertemuan. Dari forum-forum itu aja ada 9 kali pertemuan. Kemudian saya secara pribadi juga menganggarkan misalnya kegiatan sosialisasi tentang peningkatan partisipasi sekolah misalnya di banyak tempat sampai 10 kali dalam satu mata anggaran misalnya. Kami tetap
banyak mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Termasuk ada lagi musrenbang tingkat desa, kami diundang, musrenbang tingkat kecamatan. Mereka begitu banyak mengusulkan dan menyampaikan tentang keluhan-keluhan real tentang masalah-masalah pendidikan. Terbesar apa keluhan yang disampaikan dari yang jenengan dapatkan di wilayah-wilayah ini? Ya kalau pendidikan ya kaitannya dengan satu infrastruktur rusak. Ya, yang kedua kaitannya dengan kekurangan tenaga kependidikan. Artinya kalau mayoritas dari masyarakat itu melaporkan ke jenengan tentang struktur infrastruktur yang masih belum layak ataupun perlu perhatian yang lebih. Ini kondisinya nggak baik-baik saja dong, Mas? Ya ini tergantung masing-masing perspektif ya tentu ya. Ya dapat dikatakan tidak baik-baik saja ya tidak sejauh itulah. Ya kondisinya masih baik-baik, hanya memang ada kasus-kasus tertentu yang memang butuh penanganan serius. Perlunya ada sinkronisasi antara dapodik ini dengan kondisi realnya. Sehingga kalau misalnya ada surplus pendidikan yang kondisinya rusak, yang memang harus betul-betul terpotret di dapodik dan kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan utama di dalam penentuan kebijakan prioritas anggaran. Oh gitu. Ada nggak kaitannya dengan kekurang peduliannya stakeholder di tingkat SD itu dengan kesejahteraan yang mereka peroleh? Kalau di guru-guru ASN, oke lah, mereka sudah layak banget, ada sertifikasi dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan guru-guru yang tadi kita bicarakan hanya dapat 150, 250 per bulan itu? Ada nggak aspek-aspek kekurang peduliannya? Ya saya rasa tidak ada kaitannya langsung kalau itu ya, karena kalau kesejahteraan ASN saya rasa sudah cukup lah ya. Guru lebih lah ya. Sudah ada gaji pokok, kemudian sudah ada tambahan sertifikasi. Gitu. Kalau ngomong kesejahteraan saya pikir sudah sejahtera dibandingkan dengan dulu, karena tujuan adanya sertifikasi guru dan dosen ini adalah untuk memberikan mereka support supaya mereka lebih fokus di dalam mengelola pendidikan. Sehingga ketika sudah jadi guru ya sudah fokus menjadi pendidik, tidak fokus ngingu ayam, tidak fokus misalnya bertani, tidak fokus berdagang dan sebagainya. Kalau misalnya itu dilakukan ya itu hanya sekedar sampingan lah, boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kemudian mengorbankan tugas utamanya sebagai seorang pendidik, kan begitu aja. Hanya memang tadi yang kaitannya dengan nasib guru-guru honorer atau yang wiyata bakti yang belum masuk dapodik ini betul-betul harus mendapatkan perhatian serius, karena betul aspek kemanusiaan itu sangat kasihan. Bayangkan sekali lagi 150.000, 250.000, kemudian paling tinggi paling 500.000 seleri yang diberikan oleh sekolah kepada mereka. Itu pun kadang-kadang ya dengan cara bahasanya ego-ego. Teman-teman karena pos khusus itu nggak ada. Karena pos itu nggak ada, sehingga akhirnya teman-teman guru misalnya yang sudah masuk dapodik kadang-kadang harus mengikhlaskan lah berbagi dengan teman-teman yang belum masuk dapodik, atau guru-guru ada yang mengikhlaskan ya iuran lah entah 100.000 entah 50.000 untuk memberikan tambahan kepada teman-teman yang masih masuk wiyata bakti itu. Tapi ada juga yang kurang peduli juga. Ini kan jadi problem. Ini kan persoalan empati masing-masing orang ya, sehingga karena nggak ada aturan juga untuk membantu mereka. Tetapi kan ketika sebuah sistem ini sudah berjalan dan kemudian mereka dibutuhkan, ya saya pikir ini persoalan kepedulian lah. Itu yang guru SD Mas rata-rata ya? Ya rata-rata SD, juga kan SMP, PAUD, baik itu PAUD yang formal maupun PAUD non formal juga pendapatan. Ya itu didapatkan masih sangat kurang itu. Itu besar lagi kan, jumlah guru PAUD itu kan juga besar kan. Kalau nggak salah laporan ke kami sekitar 1.100-an itu guru-guru PAUD. Ya. Dengan average rata-rata gaji yang didapatkan masih di bawah UMK. Iya jauh, karena mereka itu kan kalau PAUD rata-rata mendapatkan ya honorarium kan dari desa. Paling kelasnya ya 500-an ya. Ya ada 500, ada yang bahkan hanya 300. Hanya sekitar 300. Coba bayangkan, sementara ngurusi anak-anak kecil yang masih dalam tahap ya perkembangan itu sangat berat sebenarnya.
Ya kan wong kita ngurusi anak-anak kita untuk mendorong supaya mereka mau belajar aja susah kok. Apalagi orang banyak ya, sampai 15, ada sampai 20, bahkan ada yang lebih. Ini kan berat. Tapi ini memang masih membutuhkan solusi ke depan. Karena apa? Pemerintah itu sudah mencanangkan wajib pendidikan dasar 13 tahun, ya kan? Bukan 12 tahun. Tapi pendidikan dasar ini menjadi salah satu fondasi utama kan, seperti itu. Dan sudah dimasukkan di dalam pendidikan dasar. Nah, terus dengan kondisi seperti ini nanti apa yang akan dilakukan Komisi D? Ya, kami tentu tidak bisa berdiri sendiri ya. Kami tetap akan menyuarakan hal semacam ini bersama-sama dengan para guru-guru PAUD itu ya ke Kementerian Pendidikan. Kalau diambilkan dari anggaran daerah, ya nggak nyanda. Masih sulit. Tetap nggak kuat kemampuan kita untuk mengcover itu. Meskipun sudah ada Posda, kemudian sudah ada honorarium untuk guru-guru non ASN itu sudah diberikan, tetapi memang nominalnya belum besar. Oke. Belum bisa mengcover semuanya, terutama guru-guru PAUD dan sebagainya. Belum lagi guru-guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Kemarin beberapa bulan lalu juga menyampaikan kepada kami kaitannya dengan persoalan kesejahteraan mereka, guru-guru rata-rata swasta yang berada di bawah Kementerian Agama ya hanya diberikan honorarium dari yayasan rata-rata hanya 600.000 per bulan. Nah, jumlahnya juga besar ini, kurang lebih sekitar 1.700 atau 1.900-an orang itu yang berada di bawah Kementerian Agama. Ngeri juga ya. Itu gitu gurip saulan angel ya. Berat kita itu untuk beli bensin aja bayangkan kan enggak cukup. Ini lebih 1 juta 2 juta. Lebih ke semacam apa sih, semangat untuk mengabdi aja kan. Iya. Tapi kan kasihan ketika itu dijadikan jargon sementara kesejahteraan tidak diperhatikan. Ya bagaimana akan menjadi obor yang menerangi orang lain ketika kita sendiri menjadi obor yang padam kan gitu. Kata Rajendranath Tagore, seorang filosof India, mengatakan bahwa obor yang padam tidak akan pernah mampu untuk menghidupkan obor-obor yang lain. Ya, gitu. Saya senang banget wawancara ngomong atau Mas Odo. Ada kutipan-kutipan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari si ulu-ulu apa. Ya kan. Ya ini bedanya sih. Ulu perkutut mabur. Nah, tapi itu nanti untuk segmen besok yang lain, bukan sekarang. Baik Mas Odo ya. Waduh, ternyata pendidikan di Wonosobo juga masih banyak hal yang harus dibenahi. Betul. Kita berharap semoga Komisi D ke depan bisa semakin banyak turun ke bawah, bisa tahu betul realita di lapangan itu seperti ini. Tidak hanya menerima laporan secara tertulis, kondisinya seperti ini, tapi kan realitanya lah. Saya tahu betul jenengan dari awal senang ke bawah, sehingga tahu betul apa yang harus dilakukan, tidak semata-mata pada laporan tertulis. Dan teman-teman sekalian, 1 jam sudah kita bicara dengan Mas Odo ya? Nggak terasa ini. Tentang dunia pendidikan, ternyata masih butuh perhatian di antara keterbatasan anggaran daerah, tapi juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Ada beberapa hal yang memang harus dijadikan skala prioritas karena kondisi-kondisi yang ada tidak mungkin ditangani secara bersamaan. Pertama anggaran, kedua SDM, dan ketiga memang suasananya tidak sedang baik-baik saja. Jadi kita berharap ke depan anak bangsa yang ada di Wonosobo ini juga terus semangat meskipun di tengah keterbatasan betul. Dan Dinas Pendidikan serta Pemda bisa juga lebih gumregah untuk mendandani pendidikan di Wonosobo. Demikian teman-teman sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Mas Monto. Ya, terima kasih. Sukses kembali Mas Agus. Komisi D-nya ya. Terima kasih. Sekali lagi dukungan media sangat kami perlukan dalam rangka untuk mewujudkan catur sukses pendidikan. Jangan kamu kita undang lagi ya. Siap Mas Agus. Kita siap untuk diundang. Oke, terima kasih dan assalamualaikum. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.